Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Kita mau coba tanya dulu kepada rekan dari Indonesian Corruption Watch. Ada peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Wana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Selamat Wana. pagi, Mas Gaudensius. Selamat pagi, Selamat pagi. Mas Wana, kita tahu ada pepatah guru itu kencing berdiri, kalau murid kencing berlari. Nah, bagaimana peran teladan itu begitu kuat sebetulnya itu juga kita lihat di dalam kasus-kasus korupsi. Ada kasus saat ini di mana pejabat yang sudah disangkakan korupsi ternyata masih menerima gaji. Kita melihat ada PNS yang sudah diputuskan korupsi ternyata juga masih menerima gaji. Bahkan terakhir ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadly Zon agar kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dihapuskan saja. Ini tanda-tanda bahwa memang tidak ada kemauan untuk memberantas korupsi dari para pemimpin kita, atau seperti apa sebetulnya, Mas Wana? Ya, pertama kalau seandainya kita lihat untuk kasus, Mas ya, ini kan ada dua kasus yang berbeda sebenarnya antara PNS koruptor dengan kasus korupsi yang menimpa Taufik Kurniawan. Nah, dalam konteks PNS, ini sebenarnya ada mekanisme dalam konteks pemberhentian. Kalau seandainya kita cek di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014, itu di pasal 87 sudah jelas. Apabila PNS koruptor atau terdakwa yang berasal dari PNS, itu dapat diberhentikan secara tidak hormat. Dan kemudian itu berimplikasi terhadap gaji yang didapatkannya. Nah, kalau seandainya kasus Taufik Kurniawan, dia ini masih statusnya sebagai tersangka. Artinya memang ada proses-proses hukum yang harus dihormati. Ada asas praduga tak bersalah. Namun memang catatannya adalah seharusnya Taufik Kurniawan ini nomor 6 tahun 2001 tentang etika pejabat publik. Di poin 2 itu etika politik dan pemerintahan, seharusnya ketika ada pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi, seharusnya mereka memiliki rasa malu sehingga mereka berhenti dengan niat sendiri gitu. Bukan adanya dorongan dari masyarakat. Tapi kan kalau seandainya yang kita lihat pada saat ini adalah sepertinya ada masih banyak tersangka korupsi yang belum berhenti dari jabatan publik seperti itu. Dan ini yang menjadi persoalan juga. Kalau seandainya kita bicara kelihatannya kalau berharap etika di negara kita saat ini masih sangat sulit mungkin ya, Mas Wana ya, karena aturan hukum positif yang jelas-jelas saja banyak sekali dilanggar, apalagi etika yang sanksi hukum positifnya kan tidak ada ya. Iya, benar. Dan memang ada upaya untuk mencari celah dalam konteks menghindar dari hukum. Memang kalau seandainya kita berpegang, karena landasan negara kita adalah hukum, seharusnya sekelas mantan wakil ketua anggota DPR itu menaati aturannya gitu. Dan ini kan yang menjadi pertanyaan juga, kalau seandainya tadi Mas Leo sampaikan bahwa Fadly Zon ini tidak coba untuk mewacanakan tidak perlu ada LHKPN, ini pun juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Karena kalau seandainya kita bicara tentang LHKPN kan ini menjadi alat pencegahan bagi pejabat publik. Ya. Mas Wana, kalau kita melihat kayaknya atau sepertinya masih susah untuk berharap mendapatkan teladan yang baik dari para pemimpin. Lalu kita mencari anutan atau mencari teladan itu dari mana dong? Iya, sebenarnya kan kalau seandainya kita bicara dalam konteks panutan ya, ini agak membingungkan juga. Kalau seandainya kita memiliki panutan anggota DPR, ada yang tersangka kasus korupsi, itu pun juga sangat sulit. Yang harusnya coba dilakukan adalah bagaimana sebenarnya rasa-rasa nilai-nilai kejujuran misalkan seperti itu dalam konteks anti korupsi, ya seharusnya itu yang ditanamkan gitu. Jadi kita bukan melihat sosok, dan kita kan seringkali terjebak pada melihat sosok siapanya, tapi kita tidak melihat kepada nilai yang coba kita bawa seperti itu. Baik, kalau begitu mungkin jangan-jangan
Kita harus mencari anutan itu dari sesama kita, dari Mas Wana, agar kemudian para pemimpin atau oknum pemimpin yang lancung itu bisa sadar juga ya, harapannya begitu sih. Mas Wana Alamsyah, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Bang Bang Gaudens, kalau kita melihat ini kan harapannya jadi pertanyaannya kembali lagi. Kita mau belajar dari siapa, kita mau meneladani siapa, tapi kita akan bahas itu selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, sebelum kita cari tahu, kita bisa mencari panutan di mana, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat pemirsa Metro TV terkait hal ini. Apakah kita masih bisa menemukan panutan dalam melawan korupsi? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Rana, selamat pagi Bung Gaudens, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Ada 3 hal penting yang perlu disorot di sini. Yang pertama, komitmen dari bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi masih lemah sekali, apalagi di tingkat regulasi. Pejabat-pejabat yang harusnya membuat regulasi, kalau selama ini dirasa regulasinya belum mantap, belum kuat, itu aja ingin melemahkan usaha pemberantasan korupsi. Salah satunya ungkapan Pak Rizwan bahwa ingin menghapuskan LHKPN. Ini betul-betul melemahkan usaha pemberantasan korupsi. Kita tahu betul bahwa pelaporan LKPN itu untuk membuktikan bahwa perkembangan harta, peningkatan hartanya itu didapat dengan baik atau tidak. Nah, kalau ini dihapuskan, ini kan salah satu indikasi bahwa mereka tidak komitmen untuk memberantas korupsi. Kedua, yang disampaikan oleh Bendera adalah keteladanan. Sekarang siapa yang mau jadi teladan kita? Orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang terhormat. Anggota DPR adalah dewan yang terhormat. Sebutannya aja terhormat, tetapi perilaku mereka betul-betul memalukan. Memakan uang rakyat tanpa jeripaya, sudah mengkhianati rakyat lagi. Mereka sudah berkhianat kepada rakyat dengan mengkorupsi duit negara yang harusnya bisa bermanfaat untuk rakyat, tapi masih mau menikmati hasil uang rakyat ini walaupun 4 bulan di penjara seperti Taufik Kurniawan. Yang ketiga, pejabat-pejabat di daerah seperti yang disampaikan PPK adalah pejabat pengawas kepegawaian itu, kan masing-masing daerah itu belum tentu satu aliran dengan pimpinan pusat, dengan pemerintah pusat. Gubernur di daerah saya mungkin bukan orangnya Jokowi, gubernur di daerah. Nah, ini yang sulit. Nah, kenapa? Buatlah regulasi yang jelas. Bahwa setelah keputusan pengadilan itu langsung diikuti dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Langsung betulkan di dalam hukumnya itu, di dalam keputusan, bahwa setelah dijatuhkan hukum karena tindakan korupsi atau tindakan merugikan keuangan negara atau memberi kesempatan orang lain untuk memperoleh kekayaan, itu langsung diputuskan bahwa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, mungkin itu salah satu. Jadi efek deterannya sekali lagi, kalau perlu di dalam kehidupan sehari-harinya KTP-nya dibuat pembedaan agar mereka tidak bisa mencalon lagi untuk menjadi pejabat di negara ini. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk masukan dari Anda. Pak Edward sudah gemas kelihatannya, sampai KTP harus ditandai juga. Kita akan beralih ke Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, bahwa korupsi ini sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa di negara ini. Sehingga sudah selayaknya bila kejahatan korupsi ini ancaman hukumannya harus tinggi. Bahkan undang-undang telah mengamanatkan atau mengatur adanya hukuman mati bagi para koruptor dan juga koruptor layak untuk dimiskinkan. Nah, ini semua dilakukan agar ada efek jera bagi para koruptor dan efek menakutkan bagi calon para koruptor. Nah, saya sangat kaget ketika ternyata ada banyak koruptor yang masih menerima gaji dari negara, yaitu hingga 1.446 PNS. Dan ini merugikan negara hingga 6 miliaran rupiah per bulannya. Nah, kemudian ini udah divonis korupsi tetapi masih menerima gaji. Nah, ini kan malah justru berbalik ya. Artinya apa? Koruptor ini seharusnya dimiskinkan tetapi ini masih difasilitasi oleh negara. Nah, ini saya yakin di era Pak Jokowi ini sudah banyak berkurang.
Artinya ini juga perlu dibahas di editorial ini. Jangan sampai punya image bahwa jadi di era Pak Jokowi. Dan saya yakin ini sebenarnya terus menurun kaitannya dengan para koruptor yang masih menerima gaji dari pemerintah ini. Nah ini yang perlu ditegaskan kepada masyarakat agar tidak miskomunikasi. Terus kemudian begini, saya juga sangat menyayangkan kaitannya dengan wakil Pak DPR RI dari PAN, artinya Taufik Kurniawan. Ini sudah ditahan di KPK 4 bulan. Ini tapi dia juga masih menerima gaji dari pemerintah. Nah ini kan wakil rakyat, apalagi jabatannya tinggi seperti itu, tapi tidak bisa memberikan keteladanan. Nah oleh karena itu, ini mestinya Partai Amanat Nasional memiliki beban moral terhadap bangsa dan negara. Mestinya berinisiatif secepatnya untuk menarik merekol Taufik Kurniawan tersebut untuk diganti yang baru, yang masih bersih. Lah, ini artinya apa? Kesempatan lah untuk apalagi nanti pemilu ini kalau PAN tidak kerja seperti itu ya nanti blunder sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Gordian, selamat pagi Bung Leonard. Inilah bicara korupsi yang nggak capek-capek kita ini. Tetapi ini harus. Korupsi itu adalah sifat saluriah binatang hidup di dunia ini. Dan manusia itu menyebut dirinya homo sapiens, binatang cerdas. Jadi pada dasarnya ada sifat binatang dalam manusia yaitu egoisme. Nah, egoisme itu mementingkan diri sendiri dan menghalalkan semua cara untuk makan dan hidup. Maka korupsi ini punya akar dalam sifat alami. Tetapi manusia punya kecerdasan dan mendapat pencerahan dari Tuhan, maka itu agama, sehingga nuraninya. Nah, inilah yang harus dihidupkan. Kalau kita melihat cara penyelesaian binatang itu yang buas, kayak macan, itu bisa dididik jadi sirkus dengan disiplin. Duduk, nah dia duduk. Berdiri, dia berdiri. Nah, manusia itu siapa yang mendidik? Manusia itu dididik oleh dirinya sendiri, pemimpin. Oleh karena itu kalau pemimpin tidak jelas, maka korupsi ini akan jadi kebiasaan budaya. Pak Nugroho, masalahnya banyak pemimpin kita, oknum pemimpin lah saya katakan, karena masih ada juga pemimpin yang baik. Ya, oknum pemimpin ini yang justru memberikan contoh yang sangat buruk kepada kita rakyat ini. Nah, kalau memang kemudian begitu, kita mencari teladan atau anutan itu kepada siapa lagi, Pak Nugroho? Ya, inilah yang kita bisa buktikan bahwa di lembaga kita yang tertinggi, terutama di DPR, itu masih banyak koruptornya. Buktinya apa? Aturan-aturan untuk memberantas korupsi itu tidak tegas. Miskinkan, hukum berat, permalukan. Ini tidak jelas. Padahal Nabi, Pak, dengan ilham Allah itu kayaknya terjem. Mencuri potong tangan. Tetapi ini tidak bisa dianggap melanggar HAM. Baik Pak Nugroho, terima kasih Pak untuk masukan dari Anda. Selamat pagi. Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Goldensius. Selamat pagi. Bagaimana Pak Vence? Ya, menarik memang kalau kita lihat tentang korupsi di Indonesia ini, saya tertarik dengan sebuah statement dari seorang yang namanya budayawan asal Amerika Serikat, Colin Scobell, mengatakan bahwa corruption is dishonesty and illegal behavior by the people of the authority or the power. Artinya bahwa korupsi ini memang sudah sedemikian rupa ketika seseorang itu dia didaulat menjadi seorang pemimpin, dia merasa bahwa dia memiliki otoritas atau kewenangan untuk dia melakukan segala sesuatu. Dan memang kalau kelihatan ini kan Pak Leo dan Pak Goldensius bahwa justru yang membuat undang-undang anti korupsi mereka yang langgar. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga saya melihat begini Bung Leo, ada 4 hal yang menarik. Kenapa ini korupsi terjadi? Yang pertama itu dari sistem. Ya ini sepertinya sudah jadi sistematis di keluarga besar penegak hukum kita. Kedua adalah ini karena faktor lingkungan.
Dan yang ketiga itu ya memang masalah moralitas, masalah mentalitas. Orang kalau memang dia dihadirkan untuk ngorup, ya dia ngorup sampai kapanpun. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum kita. Ya penegakan hukum kan karena istilahnya tidak ada memberikan efek jera, Bung Leo, sehingga ya enak aja mereka kata yang lain-lain yang belum punya niat korupsi, lihat aja kawan kita ini udah bikin, tetapi dia lihat aja sudah di dalam terali besi, tetapi dia masih terima gajinya, kan ini kan aneh. Orang kan itu dia dibayar ketika dia bekerja. Ini tidak bekerja, lagi tidur enak di Hotel Prodio, tetapi gajinya jalan terus. Nah ini yang jadi persoalan besar. Itu saja barangkali Bung Leo dan Pak Golden Shoes. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Godian dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Para pemirsa, mungkin kalau kita bisa mengatakan secara acak mereka mewakili masyarakat, itu juga merasakan hal yang sama, bahwa ternyata kita ini hampir kehilangan panutan dalam melawan korupsi. Karena ya tadi dikatakan bahwa kesadaran untuk malu ya, mungkin itu yang tidak terkatakan dari para koruptor, dari PNS dan juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, itu kelihatannya tidak ada. Kalau begitu terus kita bisa berharap belajar malu terhadap korupsi, melawan korupsi dengan benar itu dari siapa? Iya, terpaksa kita harus belajar kepada para pahlawan kita ya. Para pahlawan harus kita? Ke Taman Makam mungkin. Ya. Di sana misalnya ada Bung Hatta yang punya keprihatinan tidak hanya di dalam kata-katanya, tetapi di dalam sikapnya, seluruh kehidupannya mencerminkan anti korupsi. Nah, kita kehilangan orang-orang seperti itu sekarang ini. Berbicara tentang Taufik Kurniawan misalnya, ini politisi Partai Amanat Nasional yang katanya itu dilahirkan dari reformasi, tetapi perilaku elitnya belum mencerminkan reformasi itu sendiri. Mestinya partai punya otoritas untuk mengganti Taufik Kurniawan. Di dalam pasal 87 ayat 2 misalnya Undang-Undang MD3 itu tegas kok. Pimpinan DPR bisa digantikan oleh partai politik. Walaupun dalam kasus Fahri Hamzah, ketika yang bersangkutan dipecat, bukan karena diganti lagi, dipecat, yang bersangkutan melawan. Mungkin kalau ditarik saja tidak akan melawan, tetapi kan dipecat ya. Ini kasus berbeda. Nah, yang kedua, kalau kita merujuk kepada pasal 243 Undang-Undang MD3 itu, ada waktu 1 bulan, waktunya tinggal 1 bulan untuk bisa mengganti Taufik. Karena di dalam pasal itu dikatakan bahwa dalam waktu 6 bulan sebelum mengakhiri masa jabatan, anggota DPR itu tidak bisa diganti lagi. Dengan demikian kasus Taufik ini hanya bisa diselesaikan sampai 30 Maret. Per 1 April tidak bisa diganti lagi. Karena sudah masuk 6 bulan sebelum berakhir. Tanggal 1 itu langsung dilantik gitu kan. Karena terbentuk pasal 243. Nah, ada pasal 87 tetapi huruf 2A huruf A yang memungkinkan Taufik walaupun dia tidak mau mundur, tetapi di dalam pasal itu dikatakan kalau 3 bulan berturut-turut itu seseorang tidak bisa menjalankan tugas atau berhalangan tetap, ya diganti. Itu alasan penggantian. Sekarang ini udah 4 bulan. Sudah di dalam tahanan tidak bisa menjalankan tugasnya. Tidak bisa menjalankan tugas walaupun tidak berhalangan tetap, tapi tidak bisa menjalankan tugas berturut-turut, mestinya diganti. Nah, dengan memelihara figur seperti ini, tidak ada lagi patron ya, patron bagi masyarakat kepada siapa harus bercermin. Karena itu ya lagi-lagi larilah ke Taman Makam Pahlawan. Di sana banyak sekali contoh-contoh, tetapi ironis. Juga terkait dengan yang disebut Pak Bambang tadi, ada 1.466 pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan. Memang persoalan utamanya itu pada surat edaran Mendagri pada 2012-2013 itu sebelum masa Pak Jokowi. Itu yang membuat mereka tidak dipecat. Padahal di Undang-Undang ASN itu
Undang-Undang 87 ya, pasal 87 Undang-Undang 5 2014 itu tegas kok. ASN yang divonis yang inkrah korupsi karena menyalahkan jabatan, bahasa resminya itu menyalahkan jabatan, itu langsung dipecat. Nah inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi pemerintah sekarang memperlihatkan komitmennya tidak saja di dalam bertindak, tetapi merapikan seluruh aturan main yang ada dengan dikeluarkannya undang-undang ASN itu. Memang pahlawan kita memberikan contoh-contoh yang baik, tapi biasanya kan kita akan semakin bergerak semangat kalau melihat dari contoh orang yang masih hidup, Bang. Nah pertanyaannya, kalau kemudian begitu banyak oknum pemimpin yang bahkan tidak punya, saya bisa mengatakan tidak punya rasa malu, sudah terbukti korupsi pun tidak mau mundur, lalu kita belajar dari siapa, Bang? Ya kita mestinya sebagai masyarakat, rakyat ya, mestinya memberikan keteladanan. Dia bisa menjadi panutan. Rakyat itu bisa menjadi panutan bagi pejabat publik. Caranya bagaimana? Caranya gampang kok. Kalau ada partai politik yang masih mempertahankan mereka yang jelas-jelas terlibat korupsi, sudah ditahan tapi masih dipertahankan dalam jabatan publik, ya jangan dipilih lagi partainya di pemilu. Jadi rakyat punya otoritas untuk itu. Kalau ada partai politik yang masih mencalonkan anggota legislatif yang bekas terlibat korupsi, bekas koruptor, ya jangan dicalonkan lagi, jangan dipilih partainya, jangan pilih orangnya. Itu bisa dilakukan ya? Rakyat punya otoritas untuk itu. Kalau melihat kepada pemimpin-pemimpin, saya sih percaya masih banyak pemimpin yang masih bersih, yang masih bisa memberikan anutan melawan korupsi. Itu kita masih bisa melihatnya tidak sekarang ini? Ya sekarang sih pasti terlihat ya. Persoalan utama itu kan ketika pemimpin dengan kroni-kroninya itu terlibat di dalam korupsi. Korupsi itu kan selalu halnya seperti itu. Karena itulah dalam berbagai kesempatan Jokowi mengatakan ya membersihkan korupsi itu dimulai dari istana. Dia tidak pernah melibatkan anak-anaknya. Anak-anaknya jadi tukang pisang, tukang martabak, itu tidak terkait dengan proyek-proyek APBN. Nah, ketika pejabat itu terkait dengan proyek APBN, seperti dalam kasus Taufik, dia cawe-cawe di dalam proyek APBN maupun APBD di daerah pemilihannya di Kebumen, ya seperti inilah jadinya. Jadi memang kita masih tetap bisa melihat para pemimpin, kita lihat dari hasil tindakannya begitu ya Bang ya? Ya pemimpin yang baik itu tidak dalam kata ya, tetapi seluruh kehidupannya, perbuatannya itulah memberikan keteladanan. Nah itulah yang langka saat ini ya. Baik. Terima kasih Bang Gaudens, semoga itu yang bisa terjadi untuk kita semua. Terima kasih sudah di sini, selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, berdasarkan catatan KPK, kepatuhan DPR dalam menyampaikan laporan kekayaan merupakan yang paling rendah di antara penyelenggara negara. Pelaporan kekayaan semestinya tidak akan menjadi persoalan, kecuali barangkali ada sumber kekayaan yang hendak disembunyikan. Kalau itu yang terjadi, rakyat semakin sulit untuk menemukan anutan dari para penyelenggara negara. Mari kita hidup bersih, mulai dari diri kita sendiri. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.